kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau ngebahas tentang perbedaan PMS dan tanda-tanda kehamilan. Mungkin masih banyak ibu muda yang bingung membedakan antara PMS dan tanda kehamilan. Jadi dalam video kali ini aku mau memberikan beberapa perbedaan antara PMS dan tanda kehamilan supaya para ibu muda nggak bingung lagi dan nggak terkecoh dengan tanda-tanda tersebut. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, and share video ini supaya aku bisa membuat video-video konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat kamu. Meski keduanya mirip, tanda-tanda yang akan aku sampaikan di sini bisa membantu kamu untuk membedakan antara PMS dan tanda awal kehamilan. Oke, jadi apa perbedaan antara PMS dan tanda-tanda kehamilan? Yang pertama adalah kram perut. Kalau di PMS, kram perut akan dirasakan 1-2 hari sebelum menstruasi dan akan menghilang sedikit demi sedikit pada saat menstruasi dan akan benar-benar menghilang pada menstruasi terakhir. Kalau kram perut tanda-tanda kehamilan itu biasanya berangsur lebih lama daripada kram perut pada saat PMS. Kalau PMS 1-2 hari, tapi kalau tanda-tanda kehamilan itu biasanya berangsur berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada juga yang sepanjang kehamilan dia merasakan kram perut. Terus posisi kram perutnya itu berbeda, biasanya di bawah perut dan di bawah punggung. Itu terjadi karena rahim kita sedang mengalami perkembangan untuk menyiapkan tempat bagi perkembangan janin kita. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah bercak darah atau flek. Yang sering banget disebut sama orang tuh flek ya. Kalau flek atau bercak darah tanda PMS itu biasanya akan dimulai dengan sedikit bercak darah, kemudian berangsur-angsur akan dilanjutkan dengan pendarahan yang lebih banyak lagi selama 2-7 hari sesuai dengan jadwal menstruasi. Berbeda dengan flek atau bercak darah pada awal kehamilan. Kalau pada awal kehamilan, fleknya itu hanya sedikit saja bercak darah dan itu berangsur beberapa hari, tapi nggak semua orang yang hamil pada awal kehamilannya itu mengalami flek. Seperti aku nggak sama sekali mengalami flek pada awal kehamilanku. Yang ketiga adalah nyeri payudara. Kalau di PMS, nyeri payudaranya dirasakan sebelum menstruasi datang. Kemudian rasa sakitnya bisa mulai dari ringan sampai yang berat dan disertai dengan pembengkakan. Kalau nyeri payudara tanda awal kehamilan, biasanya rasa sakitnya itu lebih berat, lebih sakit daripada nyeri payudara saat PMS. Terus payudara juga lebih sensitif, dia lebih berisi tapi nggak mengalami pembengkakan. Yang keempat adalah nafsu makan. Pada saat PMS, rasa pengen makan, rasa lapar itu mungkin akan lebih meningkat, jadi kita akan lebih sering makan. Kalau nafsu makan di awal kehamilan ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah nafsu makannya meningkat, jadi dia suka pengen makan, suka ngemil, suka pengen ini dan pengen itu, tapi bisa dia makan kayak gitu kan. Tapi kalau tipe yang kedua, ada yang modelnya itu muntah-muntah terus, lihat ini mual, lihat itu mual, cium ini mual, cium itu mual, jadi akhirnya dia malah kehilangan nafsu makannya. Terus ada juga yang gak hanya mual tapi langsung muntah-muntah parah kayak gitu ya kan. Nah ini tipe yang kedua, jadi malah nafsu makannya menurun. Yang kelima adalah rasa lelah. Kalau di PMS, rasa lelah itu dirasakan sebelum menstruasi atau selama menstruasi, dan setelah menstruasinya selesai rasa lelah itu hilang. Tapi kalau di tanda-tanda kehamilan berbeda dengan rasa lelah pada saat PMS. Rasa lelah pada saat hamil itu bisa melebihi rasa lelah pada saat PMS dan bisa berlangsung lebih lama. Apalagi ketika janin di dalam rahim kita itu semakin membesar,
itu akan membuat kita semakin sering lelah, terutama ketika kita beraktivitas. Yang terakhir adalah mood. Kalau PMS, biasanya wanita itu lebih sering merasakan sensitif, mudah tersinggung, suka marah, nggak tahu apa masalah, marah aja ya kan. Nah, tapi kalau di kehamilan biasanya lebih ke arah mood swing kayak gitu ya. Tiba-tiba senang banget, kalau lagi senang banget, tapi kalau lagi sedih terus kayak gitu ya. Nah, itu perbedaannya mood ketika PMS dan mood ketika hamil. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan di dalamnya bermanfaat buat kalian dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini tentang perbedaan PMS dan tanda-tanda kehamilan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku supaya aku bisa membuat video-video yang bermanfaat lagi untuk kalian. See you in the next video.